Selamat datang di perkuliahan Perancangan Arsitektur 3. Hari ini kita akan membahas tentang site analisis untuk komersial. Jadi lebih fokus ke untuk analisa site untuk kebutuhan komersial. Pertama, coba kita refresh dulu apa itu pengertian dari analisa site atau analisa tapak ya. Nah, pengertiannya adalah suatu proses perencanaan tapak atau site untuk mengolah tapak dan fasilitas atau bangunan yang ada di dalamnya agar saling berkesesuaian. Di dalamnya ada set condition, yaitu kondisi tapak yang terdiri dari unsur positif dan negatif. Lalu analisa sendiri pengertiannya adalah menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, dan menetapkan berupa respon desain secara grafis dan tertulis. Tujuannya sendiri adalah agar bangunan atau kelompok bangunan yang Anda rancang dapat diletakkan pada tapak dengan tepat, lalu menilai dan mengevaluasi kondisi tapak, baik positif maupun negatif. Kemudian menentukan entrance-nya ada di mana, lalu sistem dan konfigurasi sirkulasi di dalam tapak. Yang keempat, merencanakan tatanan fisik, fasilitas, dan fungsi bangunan dalam tapak. Nah, di dalam perencanaan ini termasuk di dalamnya adalah komposisi, orientasi, dan konfigurasi masanya. Dan yang terakhir adalah pengolahan tapak dan sistem utilitas tapak, serta ruang terbuka yang ada di dalamnya. Untuk elemen analisanya sendiri, kita dapat mencoba atau menguraikannya dari buku Site Analysis Diagramming Information for Architectural Design yang ditulis oleh Edward D. White. Di sini ada 3 faktor utama yang di dalamnya kemudian ada poin-poin penjelasan lebih lanjut, yaitu ada faktor fisik, di dalamnya ada topografi, tanah, iklim, orientasi matahari, angin, pepohonan, dan juga air. Dan yang kedua ada faktor budaya dan fitur buatan manusia, seperti peraturan zoning, peraturan bangunan, dan lalu nilai-nilai sejarah atau bangunan yang ada di sekitar seperti apa. Dan yang ketiga ada faktor sensori, berupa view seperti apa, suara, dan juga bau. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor fisik. Faktor fisik ini di sini kenapa saya cuma meng-highlight 4 faktor, karena dari penjelasan yang lalu kalau site pilihannya itu ada di Surabaya dan saya lihat kebanyakan tidak berkontur dan cukup rata, sehingga Anda bisa fokus ke 4 faktor ini saja, yaitu ke faktor iklim atau microclimate ya di sini ya, dan ke faktor orientasi matahari, angin, lalu pepohonan. Dan kalau site Anda berada di tepi sungai seperti di site opsi nomor 1, Anda bisa menambahkan analisa mengenai water. Ini termasuk water body atau segala atau yang berhubungan dengan perairan. Nah, untuk iklim mikro sendiri di dalam site yang dapat Anda analisa nanti adalah salah satunya angin, curah hujan. Curah hujan ini hubungannya nanti dengan drainase dan kemana arah aliran air itu dibuang menuju keluar site. Lalu ini adalah jalur lintasan matahari. Baik, untuk yang pertama kita membahas tentang angin. Jadi kenapa angin ini penting dibahas? Karena di dalam sebuah site yang nantinya Anda akan gunakan sebagai lahan untuk area komersial, angin ini memegang peranan cukup penting, seperti misalkan untuk mendinginkan bangunan, juga untuk kenyamanan termal bagi pengunjungnya. Apalagi kalau Anda menyediakan ruang-ruang terbuka seperti tempat makan di luar, atau ada teras-teras yang besar di mana orang bisa duduk-duduk di situ, angin ini dapat Anda manfaatkan untuk membantu mewujudkan suasana yang diinginkan. Nah, tapi dari
kondisi yang ada, angin kadang juga perlu diperhitungkan kecepatannya. Jadi seperti di sini, kalau kecepatan angin terlalu tinggi, maka Anda perlu menyediakan buffer atau penghalang atau penahan. Jadi contoh buffer yang bisa dipakai di sini adalah grading dari pepohonan, mulai dari semak-semak, lalu pepohonan yang berukuran sedang hingga pohon yang berukuran tinggi. Nah, di sini di paling bawah ini ada sketsa atau skema bagaimana memperhitungkan kebutuhan buffer, berapa ketinggiannya dan jaraknya dari bangunan Anda seberapa jauh, agar kecepatan angin yang nanti sudah sampai ke bangunan itu merupakan kecepatan angin yang nyaman. Jadi angin yang sepoi-sepoi dan tidak mengganggu. Kalau terlalu tinggi kecepatannya, kemungkinan akan mengganggu dan tidak enak untuk beraktivitas di luar ruang karena kecepatan angin terlalu tinggi. Lalu ada faktor pepohonan. Jadi pepohonan atau vegetasi ini, bila di set Anda nanti ada vegetasi existing, Anda bisa menilai dari beberapa poin seperti ini. Jadi pepohonan atau salah satu pohon-pohon itu bisa memiliki fungsi sebagai untuk mendefinisikan ruang. Jadi dia bisa menjadi satu point of view di sini, seperti di gambar yang kiri atas ini. Juga bisa menjadi untuk pengarah view. Jadi kalau ada pohonnya, ada jajaran barisan pohon, bisa menjadikan pengarah. Lalu bisa juga pepohonan itu sebagai tabir atau screen. Jadi kalau Anda ingin bangunan Anda atau fungsi di situ menjadi lebih privat, pepohonan ini bisa menjadi tabir atau screen untuk menghalangi pandangan dari luar agar tidak langsung melihat aktivitas di balik pepohonan ini. Dan yang ketiga, ada fungsi untuk meredam suara. Jadi ketika Anda ingin menempatkan sebuah aktivitas yang berdekatan dengan jalan, namun tidak ingin terganggu dengan suara dari jalan yang bising, terutama kalau set terletak di daerah dengan trafik yang cukup tinggi, maka Anda bisa menggunakan pohon-pohon sebagai buffer suara. Dan yang keempat, pepohonan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai shading atau peneduh. Jadi bagaimana nanti Anda dapat menempatkan pohon-pohon atau menggunakan pohon-pohon existing yang berukuran cukup besar untuk kemudian disesuaikan posisi-posisi ruangan outdoor atau teras-teras yang membutuhkan pernaungan atau perteduhan. Jadi shading dari bayangan pohon ini bisa membantu untuk mewujudkan suasana yang lebih nyaman di situ. Faktor fisik yang ketiga adalah matahari. Di sini kalau kita lihat dari diagram paling kiri, arah lintasan matahari itu tidak frontal dari timur ke barat ya. Jadi ada condong ke arah utara dan selatan. Dan kalau di Surabaya sendiri itu matahari lebih condong ke utara selama sekitar 9 bulan dan ke selatan sekitar 3 bulan. Nanti Anda bisa mencoba mencarinya ya, coba dianalisa. Mungkin dengan kalau ada yang pernah pakai software Ecotech, itu bisa pakai software itu juga. Nah, kenapa arah lintasan ini penting? Ini nanti akan berpengaruh ke bagaimana Anda menentukan shading yang dibutuhkan. Jadi di sini dapat Anda lihat ada beragam cara ya untuk menyediakan atau membuat shading ke bangunan Anda. Bisa pakai overhang, horizontal overhang. Bisa juga pakai louver atau teralis ya, atau semacam screen. Louver itu sendiri pun ada yang bermacam-macam, ada yang horizontal, ada yang vertikal seperti sirip-sirip seperti ini, ada yang kemudian horizontal tapi dimiringkan sedikit, atau slanted louver. Itu gunanya beda-beda. Ada juga yang bentuknya egg crates atau seperti kotak-kotak telur, kotak-kotak untuk menyimpan telur. Ini
Kalau Anda lihat di Surabaya masih ada beberapa bangunan lama yang menggunakan sistem seperti ini. Ada pula teknik untuk memberikan shading menggunakan blinds. Blinds ini semacam apa ya, screen atau tabir. Dan ada yang seperti tadi, menggunakan pepohonan untuk memberikan pembayangan. Nanti Anda sesuaikan saja di site kebutuhannya seperti apa, dan di sini ada beberapa teknik yang bisa dipakai. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor budaya dan fitur buatan manusia. Di sini yang dimaksud adalah lebih kepada peraturan-peraturan bangunan. Semisal set areanya berapa, ya batas-batasnya seperti apa, lalu setback dari di situ seperti apa, termasuk di dalamnya KDB dan KLB. Khususnya untuk rumah usaha ini penting nanti Anda perhatikan sekali KDB dan KLB-nya agar bisa sesuai dengan peraturan bangunan setempat. Lalu di sini ada juga masalah drainase dan juga utilitas. Drainase terutama untuk site yang berdekatan dengan water body atau misalkan air, ada saluran besar atau ada sungai di dekatnya, ini menjadi poin penting yang perlu dianalisa juga nanti drainase ini. Kalau set Anda ternyata menjadi sebuah area resapan, maka perlu disediakan solusi untuk drainasenya. Lalu ada faktor utilitas, utilitas ini apakah saya tersebut sudah dilewati, ada listrik, ada misalkan pipa gas, pipa air, dan juga misalkan jaringan internet, seperti itu. Masih di faktor kultural tadi ya, ini ada juga analisa tentang sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pedestrian. Nah, dari situ juga kemudian bisa Anda kembangkan tentang neighborhood atau kondisi lingkungan sekitar. Semisal di sini contohnya dari set itu sekitarnya ada kantor, ada perumahan, ada perumahan untuk lansia, ada tempat parkir. Nah, itu nanti kaitannya adalah aktivitas sekitar itu akan menimbulkan suasana atau nuansa seperti apa saja, atau apakah akan ada noise di sini karena ada traffic yang cukup besar, atau karena kegiatan-kegiatan di sekitar itu malah timbul noise yang bisa berpengaruh ke dalam site Anda. Lalu faktor sensori, di sini saya akan fokus kepada view. Nah, view ini mungkin Anda sudah mempelajari di analisa site yang lalu, bagaimana view menuju site itu terlihat. Jadi kalau posisi site Anda berada di pojok, maka akan punya dua muka yang masing-masing berbeda, dan treatment-nya harus disesuaikan dan sesuai dengan analisa yang Anda lakukan. Lalu view dari site melihat keluar nanti seperti apa, dan ketiga, view melewati site. Nah, apakah perletakan bangunan Anda nanti itu bisa membuat semacam vista atau view corridor, jadi dari depan site ini Anda bisa, pengunjung bisa melihat menembus site Anda, lalu melihat di belakang site Anda ada apa, atau dari sisi sebaliknya juga begitu. Lalu di sini ada analisa mengenai street elevation atau mungkin skyline ya. Jadi bagaimana kira-kira nanti bangunan Anda akan memberikan kontribusi kepada wajah lingkungan sekitar. Dalam hal ini tampak yang dilihat dari sepanjang jalan ini. Ada bagaimana naik turun dari bangunan sekitarnya Anda, bangunan sekitar dengan bangunan yang Anda rancang. Nah, lalu dari segi komersial sendiri, kalau tadi kita sudah melihat ada beberapa elemen yang sifatnya basic ya, yang memang harus Anda lakukan dalam sebuah analisa tapak. Di sini saya menawarkan untuk analisa tambahan, karena ini adalah tentang rumah usaha, maka perlu dilakukan tambahan mengenai analisa dari segi komersialnya. Yang ini ada 3, ada yang pertama jenis usaha serupa yang berada di sekitar site, lalu yang kedua potensi target marketnya nanti seperti apa, dan aksesibilitas.
Nah, jenis usaha serupa. Nah, untuk analisa ini, Anda bisa membuat sebuah base map dulu. Jadi mungkin ambil dari Google Earth, lalu kemudian Anda pinpoint site Anda ada di mana, dan buat radius. Radiusnya bisa mulai misalnya 400 meter, kemudian 800 meter, atau 500 meter, kemudian 1000 meter atau 1 kilo. Nah, setelah dibuat seperti itu, yang pertama Anda lakukan adalah karena Anda sudah menentukan jenis usahanya, maka di sini Anda perlu mencari usaha serupa yang berada di sekitar site. Kenapa? Karena ini akan menentukan positioning atau posisi usaha Anda itu nanti akan berada di mana dibandingkan dengan usaha-usaha serupa. Sebagai contoh, misalkan Anda membuat kafe ya, coffee shop atau butik. Nah, itu nanti akan seperti apa posisinya atau istilahnya levelnya terhadap usaha-usaha existing yang sudah ada. Nah, positioning itu akan menentukan identitas. Jadi identitas dari usaha yang Anda rancang itu akan seperti apa? Apakah memiliki identitas yang lebih unik atau bagaimana supaya bisa bersaing? Lalu apakah nanti mereka akan menjadi rival? Jangan-jangan. Jadi Anda perlu memunculkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih wah dari segi tampilan bangunan mungkin atau olahan lingkungan supaya bisa menarik pengunjung ke dalam site Anda. Atau bisa jadi mereka malah merupakan usaha yang supporting. Sebagai contoh misalkan Anda membuat rumah kos atau co-working space dan di sekitar set ini ternyata terdapat banyak tempat makan atau misalkan juga tempat laundry. Nah, di situ usaha-usaha sekitar malah bisa menjadi supporting untuk usaha yang Anda rancang ini. Nah, ini yang saya maksud positioning ya. Jadi ketika Anda merancang sebuah coffee shop contohnya. Nah, sebuah coffee shop ini mau berada di levelnya Excelso atau sama Starbucks ini, atau mau kelasnya main di Janji Jiwa, Kopi Kenangan, atau yang kopi-kopi yang sifatnya butik seperti ini, yang indie lah istilahnya ya, yang kecil-kecil. Nah, itu nanti tergantung dari analisa Anda. Ketika di sekitar sudah terdapat retail franchise yang dengan nama besar ini, mungkin Anda bisa main di bawahnya, atau mungkin malah menampilkan sesuatu yang baru, menawarkan sesuatu yang untuk berusaha challenge dari retail-retail besar ini. Poin yang kedua adalah potensi target market. Ya, jadi base map yang tadi awal Anda gunakan itu masih dipakai, tapi di sini poinnya adalah Anda menganalisa target market-nya. Nah, apakah di sini di sekitar set itu ternyata terdapat lebih banyak milenial dan Gen Z-nya. Gen Z-nya seperti untuk kampus atau sekolahan. Lalu apakah yang disasar nanti dari usaha itu adalah kalangan mahasiswa atau malah ke arah banyak pekerja kantoran? Atau malah Anda memilih, oh ini lebih cocok untuk keluarga, untuk tujuan keluarga datang ke usaha yang saya buat, atau campur malahan. Nah, di sini sebagai ilustrasi, Anda bisa menempatkan ikon-ikon, misalkan seperti perumahan ya, ikon perumahan, lalu ikon office atau sekolah nanti ditempatkan sama prinsipnya seperti tadi, dibuat radius saja dari base map-nya ini, lalu ditempatkan di sini, dianalisa untuk melihat seberapa banyak sih, banyakkan mana sih ini, apakah lebih banyak ternyata residensial atau perumahan di situ, atau justru set saya ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan perkantoran, atau malah dikelilingi oleh sekolahan atau kampus-kampus. Ini nanti akan kembali pada set yang Anda pilih, jadi masing-masing bisa berbeda analisanya. Nah, sebagai contoh, ini kebutuhan dari perbedaan generasi dan juga segmen tadi, bagaimana ada yang millennials atau Gen Z ya, ini kebutuhannya seperti apa, lalu ada kebutuhan dari profesional itu seperti apa, kebutuhan dari keluarga itu seperti apa. Nah, ini tergantung juga jenis usaha yang dipilih. Jadi mungkin tidak ada yang tidak spesifik ini, ada juga yang butuh dianalisa spesifik seperti ini.
Lalu yang terakhir adalah aksesibilitas. Ini masih bersinggungan dengan analisa dari faktor yang kultural tadi ya. Tadi ada analisa dari sirkulasi kendaraan dan juga pedestrian. Nah, untuk aksesibilitas ini, karena yang Anda rancang adalah rumah usaha, maka Anda perlu memperhatikan akses terutama untuk bagaimana site itu dicapai dari kendaraan umum. Misalkan ada jalur Surabaya Bus di situ. Nah, dari jalur kendaraan umum itu menuju site Anda, apakah bisa dicapai melalui jalan kaki, atau ternyata harus menggunakan transportasi intermoda, misalkan berganti ke Gojek atau Gokar. Lalu apakah set itu mudah dicapai untuk kendaraan pribadi? Dan yang ketiga adalah walking distance atau jarak berjalan kaki. Jarak berjalan kaki yang masih nyaman dan masih enak itu ada di sekitar 400 meter. Nah, jadi nanti Anda perlu menganalisa bagaimana posisi set Anda ini terhadap jalan atau trafik yang utama, lalu jalan lingkungannya seperti apa, dan apakah ada kendaraan umum yang bisa melewati atau menuju ke set Anda. Lalu masih dengan aksesibilitas ini ada beberapa yang perlu Anda perhatikan nanti, apakah butuh seperti ini, seperti drive-thru untuk usaha yang Anda buat. Jadi drive-thru itu di sini karena di Indonesia itu kendaraannya macam-macam ya, ada bisa motor bisa ikut, bajai bisa ikut, becak juga bisa ikut. Gambarannya seperti ini untuk drive-thru. Jadi tidak terbatas pada mobil saja, tapi semua kendaraan itu bisa masuk ke site, bisa pesan, lalu bisa keluar. Nah, nanti olahannya bisa Anda sesuaikan sendiri. Nah, karena ini adalah rumah usaha, maka perlu diperhatikan bila nanti Anda menyediakan sebuah drive-thru. Apakah nanti sirkulasi yang terjadi itu bisa membuat zoning sendiri, atau malah jangan-jangan malah berpotongan dengan sirkulasi dari zona privatnya atau zona rumahnya. Itu menjadi sebuah tantangan yang harus Anda selesaikan. Atau kalau tidak bisa drive-thru, apakah perlu dibuat seperti ini, walk-in window. Jadi walk-up window atau walk-in window ini juga banyak dilakukan, terutama di daerah-daerah lingkungan perkotaan. Dan di sini misalkan ada jaringan, di situ di set Anda ada jaringan pedestrian yang cukup bagus. Maka ini bisa menjadi kesempatan untuk membuat fitur ini, fitur walk-in window ini. Seperti yang contohnya di kanan ini. Kedai kopi, dengan di situ ada disediakan kursi-kursi kecil, mungkin pemesanan bisa langsung dilakukan dari pedestrian way. Jadi orang bisa dari trotoar ini, dari jalur pejalan kaki ini bisa langsung memesan dan langsung mendapatkan pesanannya serta langsung berjalan lagi, tidak perlu masuk ke site. Ini beberapa contohnya. Sekian materi tentang analisa site untuk komersial. Selamat mengerjakan.